Selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya Salvatore Spitison. Saya mahasiswa STMIK MDP angkatan 2016. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pemrograman berorientasi objek. Kemarin kita telah sampai pada membuat button atau tombol tampil 2. Nah, hari ini saya akan memperkenalkan tentang tombol simpan. Tombol simpan ini fungsinya untuk merecord atau menyimpan data yang telah diinputkan oleh user. Nah, di sini saya sudah membuka file dari GUI, file kita kemarin. Itu dari NetBeans juga. Dan saya sudah meng-set untuk absolute layout dan free design pada frame utama.java. Sehingga kita bisa membuat atau mengotak-atik programnya atau codingannya. Karena kalau tidak dipakaikan free design, maka akan keluar seruan dan harus diubah ke free design. Pertama kita buka frame utamanya. Oke, di sini saya buat tombol baru, yaitu tombol simpan. Nah, di sini ada tabel. Tabel ini untuk kita akan memasukkan data nantinya. Oke. Sekarang kita lihat ke codingannya, ke button simpan. Seperti yang telah saya jelaskan kemarin, kalau membuat button atau membuat tombol baru, kita harus mengaction performkan. Oke, itu caranya. Saya ulang sekali lagi. Itu klik kanan, kemudian pilih events, kemudian pilih action, lalu nanti akan ada pilihan action perform, button simpan, action perform. Oke, sehingga akan keluar codingan di source atau sumbernya, yaitu button simpan. Untuk private void itu telah dari sistem, maka kita tidak usah mengubahnya karena itu tidak bisa dihapus juga. Oke, kemudian di button simpan ada codingan seperti ini. Kita memanggil new, artinya kita membuat konstruk baru pada model barang. Oke, jadi kita buat satu kelas baru, nanti namanya adalah model barang.java. Jadi kita tidak mengotak-atik program di model barang ini. Oke, kita buka di model barangnya langsung. Nah, di sini kita ada mengimport. Pertama, yang kita import adalah Java Util Array List, dan yang kedua adalah Java Util List. Kalian bisa mengganti array list dan list ini untuk digabungkan menjadi satu simbol, yaitu simbol bintang. Oke, jadi ini menandakan bahwa semua baik list maupun array list masuk di dalam, kita import semuanya. Kemudian ke public class model barang, extends abstract table model. Nah, ada dua jenis table model. Yang pertama adalah abstract table model dan yang kedua adalah default table model. Nah, di sini saya menggunakan extends untuk abstract table model. Oke. Jadi di sini akan ada array list pada data atau kelas ya. Di sini ada baris komentar yang bertuliskan data, dan data di sini maksudnya adalah kelas. Nah, untuk string call names ini maksudnya adalah setiap kolom diberikan nama, yaitu ada nama, jenis, jumlah, dan harga. Ini maksudnya adalah field, bukan recordnya. Sementara di kelas, setiap kelas ini untuk nama, jenisnya adalah string. Untuk jenis, tipe data atau jenisnya juga adalah string. Untuk jumlah adalah int, dan untuk harga adalah long. Oke, di sini kita bisa lihat di baris komentar model data. Dari data akan diganti dengan nama kelas, yaitu kelas barang. Add, berarti di sini kita akan menambahkan new data, sebuah data dengan nama 1, tipe 1, dan data yang baru akan dikonstruk atau dibangun. Oke, sekarang kita buat untuk public model barang. Kita buat satu konstruk tanpa parameter. Di dalamnya kita buat barang list untuk menambahkan satu barang namanya pena, alat tulis. Untuk nama
warnanya oranye, yaitu pena. Untuk jenis juga alat tulis. Untuk jumlah karena berupa INT 10. Untuk harga saya buat 10.000. Oke. Di sini ada override. Jadi override di sini ada dikenal dalam polymorphism bahwa ada namanya override method dan ada namanya overloading method. Oke. Di sini kasusnya adalah overriding method. Oke. Nah, di sini ada public object get value. Di dalamnya ada parameter int row index dan column index. Bila column indexnya dibandingkan itu sama dengan 0, maka akan return barang list get row index get nama. Nanti akan tersimpan pada variabel nama. Get nama ini di input oleh user. Oke. Kita balik ke frame utama. Ini adalah codingan dari untuk kelas untuk method button simpan. Oke, jadi kita hanya menyimpan nilai. Kita coba ke desainnya, ini tabelnya, ini adalah simpannya, dan kita akan coba running. Oke, kita coba input, namanya seperti yang dituliskan. Oke, kita coba untuk mengetik sesuai dengan kita input tadi, pena, alat tulis, kemudian jumlahnya 10, untuk harga 10.000. Oke, kemudian kita simpan. Oke, di sini hanya keluar pena saja. Mengapa demikian? Kita buka ke kelas model barang.java. Untuk kolom dengan indeks yang ke 0 itu hanya untuk mendapatkan nama. Jadi kita hanya menyimpan nilai nama. Kita tidak menyimpan nilai untuk jenis dan lain sebagainya. Maka kita harus menghapus baris komentar tadi, lalu kita buat sebuah codingan baru dari kolom indeks ke-1 untuk mendapatkan jenisnya, kolom indeks kedua untuk mendapatkan harga, kolom indeks yang ketiga untuk mendapatkan harganya. Oke, jadi di sini ada get jenis, get jumlah, get harga pada row index. Kita get karena kita akan pindah ke baris baru, dan untuk kolom indeksnya pindah ke kolom indeks yang kedua. Oke, jadi kita pindah dari sini, dari title 1 nanti akan diisi dengan berganti nama, lalu pindah ke title 2 di baris yang pertama, title 3 dan title 4, dan seterusnya untuk tombol simpan. Nanti setelah ini kita akan membuat tombol untuk menghapus record dan menunjukkan label indeksnya. Oke. Kita balik ke source, kita balik ke model barang.java. Kita lihat di frame utama. Nah, di sini saya menambahkan codingan, yaitu di string nama. Jadi kita akan mendapatkan teks untuk nama, jenis, jumlah, dan harga. Karena jumlah berupa tipe data int, maka kita harus mengkonversikan dari jumlah yang disimpan meskipun bentuk angka itu tapi tetap dianggap sebagai string. Maka kita harus konversikan ke int sesuai dengan tipe data dari jumlah, yaitu int. Jadi kita konversikan dengan integer parse integer untuk tf jumlah, oke, dan mendapatkan teks untuk tf jumlah. Table field, lalu long harga, long parse long. Kemudian kita deklarasikan sebuah objek baru bernama b1 dari kelas barang. Kita bangun new barang, ada isinya nama, jenis, jumlah, dan harga. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat label hapus. Kita akan membuat sebuah label hapus setelah label simpan.
build button hapus, maaf, menurut saya maksud saya button hapus. Lalu kita buat satu label namanya label index. Oke. Ini adalah tampilan dari desainnya. Kita langsung buat. Kita pastikan saja. Oke. Kita perluas sehingga tombol button hapusnya kelihatan. Oke, kita ke codingannya langsung. Di source, button hapus 3 action perform. Ini bisa diganti hapus 3 sesuai dengan keinginan kalian. Oke, kita deklarasikan menjadi sebuah tempat jadi variable global, yaitu untuk kelas model barang. Ini kita hapus baris komentarnya. Kita buat dari kelas model barang itu kita inisiasi sebagai MB. Oke. Jadi kita mendeklarasikan model barang, kelas model barang sebagai MB. Nah, di init components ini kita buat. Oke, kita lanjut di bawah init components ini. Kita buat MB sama dengan new model barang. Jadi kita buat new, kita bangun. Oke, kita balik ke source-nya. Masukkan coding berikut. Jadi di sini ada remove index. Bahwa kita lihat cannot find symbol. Tidak ada namanya variable index dari kelas frame utama. Jadi di model barang kita tidak ada yang namanya index. Remove index. Jadi kita harus buat lagi metode di model barang. Oke, saya langsung ke model barang.java-nya atau kelas model barang. Dari bawah get column count, buat satu metode baru namanya remove. Oke. Nah, kita buat remove row index. Jadi di sini codingan ini bermaksud untuk menghapus indeksnya. Oke. Lalu kita kembali ke frame utama. Di frame utama ada kesalahan karena di bagian sini tidak ada yang namanya variabel index. Jadi kita buat variabel indeksnya dulu. Oke. Sekarang kita coba untuk ke desain, lalu kita running program ini. Sama seperti sebelumnya, kita masukkan nama pena. Lalu ke jenisnya adalah alat tulis. Untuk jumlahnya 10 dan harganya 10.000. Kita simpan. Oke, keluar di sini pena alat tulis 10.000. Lalu kita pilih button hapus untuk menghapus record yang telah kita simpan. Oke, setelah membuat hapus, kita ke label baris atau indeksnya. Balik ke desain, saya sudah membuat satu label namanya label index. Lalu kita ke table kita buat table contents. Tadi ada title 1, 2, 3, dan 4. Oke. Oke, jadi ada title 1, 2, 3, 4. Saya ulang sekali lagi. Kita ke table content, klik kanan pada tabelnya. Lalu pilih columns. Di title 1 kita ganti. Tadi fieldnya bernama nama. Untuk title 2 kita ganti dengan jenis. Title 3 kita ganti dengan harga. Lalu title 4 kita ganti dengan jumlah. Oke. Kemudian pilih close. Kita
bagian judul atau fieldnya telah terganti ya. Ini ada label indeks dan label jumlah baris ya, nanti kita akan menambah label jumlah baris juga. Oke, kita ke label jumlah baris. Kita ada buat satu label lagi selain label indeks, yaitu label jumlah baris. Saya sudah buat. Silahkan kalian buat sendiri. Pilih dari palet dan cari swing control label. Kemudian selanjutnya kita ke codingannya. Jadi silakan kalian ketik di frame utama codingan berikut. Oke, kita harus import dulu. Jadi kita import. Oke. Codingan ini bertujuan untuk merubah nilai. Jadi kita bisa merubah nilai yang telah kita masukkan pada tabel. Oke. Tentu saja kita harus membuat perubahan pada button simpan. Kita ke button simpan. Oke. Di sini kita harus membuat satu codingan baru. Jadi di sini ada namanya add row dengan objek B1. Nah, kita deklarasikan di atas sebelumnya. Lalu var table data change, lalu gtable, lalu label jumlah baris. Oke. Di button hapus juga demikian, pasti ada yang ditambah. Oke. Karena kita tidak menjadi hanya meremove indeks saja, tapi kita juga bisa merubah. Oke. Nah, supaya setiap sel bisa kita edit, maka kita harus buat tentunya metode lagi. Oke. Supaya kita bisa mengedit setiap inputan kita. Jadi di sini ada metode namanya. Oke. Kita lihat di sini tempat yang tadi ada lagi kolom class, kolom name, kemudian public boolean is cell editable. Jadi is cell editable di sini maksudnya adalah bahwa di sini ada add override annotation. Kemudian maksudnya metode ini berfungsi untuk agar setiap sel dapat diedit. Oke. Dan untuk objeknya ada objek value, ada kolom indeksnya 2, maka kita akan ke get row index, set jumlah seperti tadi, integer parser int untuk stringnya, dan a value itu maksudnya adalah nilainya. Oke, jadi objek a value, sebuah objek namanya a value. Kita langsung coba, kita running. Oke. Nah, kita coba input pena seperti tadi, lalu alat tulis, kemudian jumlahnya 10, harganya 10.000, kemudian kita simpan. Oke. Jadi jumlah barisnya ada 1, ini label indeksnya. Kemudian kita hapus. Oke, kita sudah simpan. Lalu ada keluar pena, alat tulis, jumlah, dan harga. Tadi ada label jumlah baris, jadi jumlah baris kita sekarang adalah 1. Nah, ketika kita klik, maka label indeks berubah. Jadi kita mulai dari indeks ke 0, array dimulai selalu dari indeks ke 0. Lalu kita akan membuat tombol simpan baru sehingga kita pindah ke baris yang kedua. Kan ada nama yang sama. Lalu di sini kita bisa edit. Oke. Kita ganti misalnya jadi pensil. Sama alat tulis jumlahnya kita buat jumlahnya 12. Harganya 10.000. Nah, di sini jumlah baris bertambah. Lalu indeksnya tempat kita mengetik ini adalah indeks ke-1. Begitu seterusnya kita simpan. Dengan nama default pena, alat tulis, jumlah 10, dan harga 10.000. Seperti yang telah kita inputkan sebelumnya pada model barang. Jadi ini adalah nilai awal. Nanti kita bisa ganti misalnya menjadi kayu. Kita buat pensil kayu. Pensil untuk jenisnya mekanik atau kayu, terserah kalian.
jumlahnya kita ganti menjadi 5. Untuk harga kita ubah menjadi 12.500. Nah, dan begitu seterusnya. Oke, jadi ini adalah tombol simpan untuk menambah record baru yang akan kita edit. Makanya ada method yang tadi sebelumnya kita bahas, ada is editable method. Jadi is edit cell editable. Jadi kita bisa mengedit apa yang saja yang kita bisa edit, yaitu indeksnya dan pada kolom indeksnya. Oke, returnnya adalah true. Jadi apapun yang kita masukkan dianggap oleh mereka adalah benar atau true. Kemudian untuk string get column name, jadi di sini ada seperti yang pernah saya jelaskan tentang vector getter method int column index. Jadi di index pada kolom akan dikembalikan nama dari kolom tersebut. Oke. Nah, di sini ada set value seperti yang sudah saya sebutkan, ada set getter method. Jadi di sini adalah men-set atau menanam, atau dapat kita katakan sebagai mendeklarasikan nilai atau input nilai. Oke. Nah, pada jumlah seperti biasa integer dan harga adalah long. Semua data disimpan dalam bentuk string, jadi kita harus ubah atau kita convert dulu dari string menjadi long atau dari string menjadi integer. Oke. Sekian dari saya. Semoga pelajaran PBO kali ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.